Bapa yang Maha Baik, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada kesempatan yang indah pada saat ini, kami akan masuk dalam persekutuan doa untuk mempersiapkan, memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan pada masa Advent yang ketiga ini. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menyertai akan persekutuan ini, sehingga bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 108 ayat 2 sampai dengan 5. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan ke-12
di tahun 2020, bulan di mana kita nanti bersama-sama akan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat ke dunia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau ditanyakan kepada kita, siapakah yang paling siap dalam merayakan Natal? Jawabannya bukan gereja A atau gereja B, tetapi jawabannya adalah kaum pengusaha. Sebab jauh-jauh hari menjelang Natal, para pengusaha ini sudah merancang sedemikian rupa bagaimana mereka akan menyambut perayaan Natal tersebut. Tidak heran karena pengusaha ini mempunyai prinsip homo economicus. Yang penting ada untungnya. Itulah yang menguasai pikiran para pengusaha yang selalu berpikir untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan suatu keuntungan. Bagi mereka, bagi para pengusaha ini, Natal adalah saat untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, Bapak Ibu dan saudara sekalian, cara gereja dalam merayakan Natal kadang-kadang juga tidak terlalu jauh dari prinsip para pengusaha ini. Banyak yang membuat acara dikemas sedemikian rupa, mulai dari susunan acaranya, persiapan latihan, membuat promosi, atau mungkin membuat satu proposal, dan banyak hal yang lain. Tujuannya hanya satu, supaya pada saat perayaan Natal nanti banyak orang yang datang. Ini tujuannya adalah supaya pada saat Natal nanti banyak orang-orang yang bisa hadir di tempat itu. Dan kalau ini terjadi tentunya gereja tersebut akan paling tidak menjadi dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Dan pada gilirannya juga nanti bisa menambah jumlah anggota jemaat. Dan syukur-syukur nanti bisa mengumpulkan persembahan yang lebih banyak. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, diceritakan konon Yesus pernah datang ke dunia ini saat gereja tengah merayakan Natal. Yesus memilih gereja yang terbesar di satu kota. Dia masuk ke gereja itu dan dia begitu bahagia ketika bisa mengikuti ibadah yang bisa berjalan dengan penuh hikmat. Seusai ibadah berakhir, Yesus kemudian berdiri di pintu keluar, seolah-olah siap untuk menantikan orang yang akan memberikan salam dan ucapan Natal. Namun, tak seorang pun yang mendatanginya, apalagi menyalami, karena jemaat-jemaat ini langsung begitu ibadah selesai buru-buru pulang. Tidak ada waktu lagi untuk bertegur sapa. Yesus merasakan kesedihan melihat hal itu. Kemudian Yesus memutuskan untuk pergi ke satu gereja di satu desa, suatu gereja yang kecil dengan jemaat yang tidak begitu banyak. Dia pun begitu menikmati akan acara Natal di tempat itu. Yesus merasa amat bahagia melihat jemaat yang begitu nampak sederhana. Dan ketika ibadah sudah selesai,
Orang-orangnya tidak buru-buru pulang, tetapi mereka masih sempat untuk saling bersalaman, bersendaguro, mengucapkan selamat Natal, dan sebagainya. Melihat situasi yang seperti ini, Yesus kemudian berkata dengan kerasnya, "Akulah Yesus yang kamu sembah." Mendengar ada suara seperti itu, maka suasana di dalam gereja pun menjadi heboh. Banyak anggota jemaat yang tidak percaya dengan kata-kata itu. Bahkan ada yang mengatakan ada orang gila di gereja. Suasana menjadi semakin gaduh. Kemudian Pak Pendeta nampak dengan begitu buru-buru datang dan menarik Yesus dibawa ke ruang pendeta. Di ruang yang tertutup itu, Pak Pendeta berlutut bahkan sampai mencium kaki Yesus. Yesus terkejut dengan sikap Pak Pendeta ini dan bertanya, "Hei, engkau rupanya mengenali aku. Mengapa engkau tidak mengatakan kepada jemaatmu bahwa akulah Yesus?" Mendengar pertanyaan tersebut, Pak Pendeta dengan rasa penuh sungkan menjawab, "Ampuni aku, Yesus. Aku takut mereka tidak percaya. Lalu bisa-bisa mereka akan meninggalkan gereja. Kalau mereka meninggalkan gereja ini akan bangkrut. Dan kalau gereja ini bangkrut, saya makan apa?" Bapak, Ibu ya, dan saudara sekalian terkasih, ini tentunya adalah suatu cerita fiktif. Cerita sederhana yang menggambarkan kehidupan bernatalan gereja. Bahkan kehidupan bergereja itu sendiri. Mirip dengan pengusaha mencari keuntungan. Itu sebabnya yang seringkali diundang dalam kegiatan Natal adalah orang-orang penting, orang-orang yang punya posisi di pemerintahan, atau mungkin orang-orang yang secara finansial bisa memberikan dukungan. Dan tentunya mereka ketika diundang akan ditempatkan di tempat yang khusus, duduk di paling depan, dengan kursi yang paling nyaman, paling empuk, dan sebagainya. Sedangkan anggota jemaat biasa dan yang mungkin kurang mampu, tidak begitu mendapat perhatian dari gereja. Mau datang atau tidak, bukan masalah besar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, berita gembira di hari ini, firman Tuhan yang kita baca barusan adalah dengan jelas menyatakan apa tujuan Yesus datang. Tujuan Yesus adalah untuk merengkuh orang yang berdosa, orang yang lemah dan terpinggirkan. Sebagaimana dituliskan dalam ayat yang ke-13, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Itulah yang Yesus lakukan di dalam karyanya di dunia ini. Diceritakan tadi bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Makan bersama adalah satu tindakan menunjukkan persahabatan. Tetapi adakah yang mau makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kita semua tahu bahwa di dalam cerita Alkitab, pemungut cukai itu dianggap sebagai pengkhianat karena bekerja untuk penjajah. Mereka, para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang disingkirkan
dari kehidupan masyarakat dan juga agama. Tetapi berita sungguh indah yang kita dengar hari ini, kita tahu bahwa Yesus datang untuk orang yang sakit. Ia datang bukan untuk orang yang sehat. Ia datang untuk memberi hidup dan pengharapan bagi orang-orang yang sakit. Sebagai pengikutnya, kita perlu untuk belajar mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kita belajar memberikan perhatian kepada orang-orang yang terpinggirkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Natal adalah peristiwa yang mengingatkan agar kita membuka diri, termasuk juga membuka diri bagi mereka yang terpinggirkan. Inilah saatnya kita merangkul semua orang yang bisa dikatakan orang-orang yang kurang berarti. Mungkin orang-orang tersebut ada di dalam keluarga kita, asisten rumah tangga mungkin, atau bahkan mungkin ada di sekeliling kita, di lingkungan rumah kita. Mereka ada di sana. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, melalui Natal, Allah telah memberikan yang terbaik, Putra terkasihnya untuk memberi hidup kepada manusia yang dianggap kurang berharga. Marilah kita untuk membuang sikap egois kita. Karena Natal bukan untuk saya pribadi, bukan untuk ketenaran saya, bukan untuk kekayaan saya. Tetapi sebaliknya, Natal berarti memberi apa yang saya miliki bagi mereka yang terpinggirkan. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati. Fajar yang baru sudah reka, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita berdoa. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena tanpa kami sadari ya Tuhan, tidak terasa kami telah Engkau sertai di dalam kami menjalani kehidupan selama 1 tahun ini Tuhan. Begitu banyak berkat yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Dan begitu banyak pertolongan, perlindungan, kesehatan yang tidak dapat kami urai satu persatu. Sungguh Tuhan, kami merasa Engkau begitu mengasihi akan
kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami pun boleh merasakan syukur yang begitu dalam ketika kami Engkau izinkan memasuki di bulan Desember ini. Bapa yang Maha Baik, melalui kesempatan ini Tuhan, kami mohon agar kiranya Engkau memampukan kami untuk bisa kami benar-benar memahami akan makna Natal bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengar akan firman Tuhan melalui Matius 9 ayat 9 sampai 13. Ajar kami ya Tuhan, agar kami bisa membuka diri kami, membuang akan ego kami, sehingga kami bisa berbagi dengan masyarakat di sekeliling kami, terlebih bagi mereka yang terpinggirkan, baik masalah ekonomi maupun yang lainnya. Bapa, kami mohon ya Tuhan, kiranya melalui Natal ini Bapa, kami boleh merasakan akan sukacita di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan melalui kasih penyertaan Tuhan, bangsa ini juga boleh menikmati akan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar di dalam hari-hari ke depan Tuhan, kami pun terus dimampukan untuk bisa menjadi pengikut Tuhan, yang setia terhadap Tuhan, dan yang bisa merangkul akan sesama kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa, apabila terselip akan segala dosa dan kesalahan kami, di dalam persekutuan doa pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuninya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.